Selamat bertemu kembali dengan Wahyu Trimayan dari JKP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Pulan Harjo. Kesempatan ini kita akan berbagi tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, pengajar praktek kami Bapak Sudarto SPD dan fasilitator Bapak Andi Prasetyo Eskom Mkom. Semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan yang lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksi. Salam dan bahagia. Merdeka belajar. Koneksi materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha yang dilakukan guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan individu. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan masuk akal yang dilakukan guru dengan berorientasi pada kebutuhan murid. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi sebagai pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas. Lalu, apa yang harus dilakukan guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama adalah membuat tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan murid. 3. Menganalisa penerapan 3 strategi diferensiasi, baik kontens, proses, dan produk. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. 3 hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan kebutuhan murid adalah kesiapan murid belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Mari kita bahas berikutnya kita lanjutkan bagaimana 3 aspek kebutuhan murid. Yang pertama, kesiapan belajar. Di sini, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid, mempelajari konsep, materi, atau keterampilan. Minat belajar. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Profil murid. Guru harus memberikan kesempatan kepada muridnya untuk belajar secara alami sesuai dengan gaya belajar, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungannya. Kemudian, 3 strategi diferensiasi secara tepat yaitu 1. Diferensiasi kontens. Guru perlu menyesuaikan kontens atau materi pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam dengan mempertimbangkan pemetaan serta kesiapan belajar murid. Pada diferensiasi proses, di sini guru perlu selalu melakukan inovasi dan kreatif dalam proses belajar sesuai dengan kebutuhan murid. Pada proses ini harus tetap berpedoman pada bagaimana murid memaknai pembelajaran. Sementara diferensiasi produk, guru memberikan kebebasan terhadap produk yang dihasilkan murid dengan tetap menyesuaikan keterampilan, materi atau konten, serta proses yang dilewatinya. Nah, sekarang bagaimana dengan keterkaitan antar materinya, yaitu koneksi pembelajaran berdiferensiasi dengan materi sebelumnya pada modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4.
Yang pertama, modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Yang keempat, modul 1.4 tentang budaya positif. Yang kelima, modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, di mana keempat modul ini semuanya akan bermuara pada pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid merupakan upaya untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Mari kita bahas keterkaitan antar materi modul 1.1 dengan modul 2.1. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan merupakan upaya menuntun laku anak sesuai dengan kodrat alam dengan tetap mempertimbangkan kodrat zaman agar mereka tumbuh sebagai manusia maupun anggota masyarakat yang dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Disinilah guru bertugas untuk menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya secara maksimal. Nah, pada modul 2.1, sebagai seorang pendidik, guru mampu memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi agar dapat mengakomodir keberagaman murid dengan pemetaan kesiapan belajar murid, minat dan profil belajar sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikutnya, koneksi antar materi pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kreatif, kolaborasi, dan berpihak pada murid. Dalam proses pembelajaran, guru menuntun harus selalu berpikir dari pertanyaan apa yang dibutuhkan murid dan apa yang bisa guru lakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Sementara peran guru penggerak harus mampu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Guru membantu murid dalam belajar, memunculkan inovasi dalam belajar serta menanamkan karakter baik pada murid yang akhirnya bahwa sebagai seorang pendidik, guru mampu memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi agar dapat mengakomodir keberagaman murid dengan pemetaan kesiapan belajar, minat dan profil belajar sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi antar materi berikutnya yaitu modul 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak, guru dapat menggunakan IA sesuai dengan tahapan Bagja. 1. Buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid. 2. Ambil pelajaran dari apa yang pernah dilakukan. 3. Gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran. 4. Jabarkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang kelima, atur eksekusi dengan melakukan penilaian berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan murid, di mana kelima tahapan Bagja ini merupakan alur dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita lanjutkan.
Koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah akan membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru seharusnya sebagai seorang manajer. Guru membantu siswa merasa dihargai sehingga memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan juga teman di dalam kelasnya sehingga murid merasa menjadi bagian dari kelasnya. Dan ini merupakan sesuatu yang harus ada di dalam pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulannya, Bapak Ibu guru hebat. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai-nilai yang melekat pada peran guru penggerak, mandiri, reflektif, inovatif, kreatif, kolaborasi, dan berpihak pada murid sebagai komponen utama dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang keempat, murid sebagai subjek pembelajar dengan segala keberagamannya harus terlayani dengan baik sesuai dengan visi guru. Yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi merupakan budaya positif di sekolah. Demikian koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Mari selalu berbagi hal positif. Salam dan bahagia. Thank you.